ini, judul dari khotbah minggu yang kedua berjudul Melihat Kehidupan dari Lensa Kejadian 1 ya. Kita akan membaca bersama-sama Kejadian 1 ayat 1 sampai 10 ya. Saudara baca yang genap, saya baca yang ganjil ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2 saudara. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 6, berfirmanlah Allah untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita akan lompat saudara di ayat 22 sampai ayat 25. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian ayat 31 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Beginilah firman Tuhan saudara ya. Nah, saya akan memulai dengan sebuah statement saudara. Tahun baru yang datang itu biasanya membawa resolusi baru, semangat baru, target baru, ya, rencana-rencana baru. Tapi kalau saudara perhatikan berita yang terjadi selama 2 minggu ini, kita melihat bahwa dunia ini sedang tidak tenang di tahun baru. Berita yang kita baca hampir selalu dipenuhi dengan ketidakstabilan dan ketegangan geopolitik. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik di benua barat maupun di timur saudara. Ancaman perang terus membesar. Ada gonjang-ganjing di Venezuela, di Iran, termasuk mensrea di Indonesia saudara ya. Ancaman perang yang terus membesar, ekonomi global yang goyah. Ada masa depan dunia yang terasa sulit ditebak saudara ya. Nah, masalah lama kita belum pergi, sekarang sudah masuk dengan masalah-masalah baru di tahun yang baru ini saudara. Itulah sebabnya mungkin saudara merasa masa depan dunia terasa semakin rapuh. Banyak orang memulai tahun ini dengan sebuah kekhawatiran, kecemasan tentang ekonomi. Apa yang akan terjadi akan masa depan gitu ya saudara. Kita ganti kalender tapi dunia yang kita masuki terasa tidak pasti. Mungkin pertanyaannya begini, sebenarnya hidup ini sedang menuju kemana sih? Dan dunia berubah begitu cepat, berita semakin menakutkan. Banyak orang salah lensa dalam membaca realitas kehidupan. Saudara, kita sering minta Tuhan kasih damai, tapi saudara tiap kali baca berita, saudara nggak bisa damai. Kenapa? Karena apa yang saudara percayai, cerita yang saudara percayai, kalau itu jadi lensa saudara melihat dunia, gak heran hidupmu akan penuh dengan kekhawatiran. Banyak orang bilang gini, udah gak usah dipikirin. Well, gak bisa saudara. Karena apa? Kita manusia yang berpikir. Nah, kita berpikir pakai lensanya yang mana? Kalau kita minta Tuhan memberkati hidup kita, tetapi cara kita melihat cerita-cerita yang ada di dunia ini dengan cara dunia, gak heran hidup kita penuh dengan ketakutan. Saudara, kita hidup di zaman penuh berita. Dulu saudara harus baca koran untuk dapat berita. Sekarang saudara begitu buka telepon, itu berita datang semua. Penuh dengan alarm notifikasi, betul ya saudara? Tetapi
semakin gadget kita semakin canggih, arah hidup kita semakin miskin. Seringkali kita jadi semakin bingung, kita mau kemana? Banyak orang sibuk kerja tapi nggak tahu untuk apa ini semua diperjuangkan. Banyak orang aktif beragama tapi tetap merasa gelisah. Kenapa? Karena masalah utamanya bukan kurang berita, bukan kurang pengetahuan, tetapi cara kita membaca zaman, cara kita membaca dunia, bagaimana kita melihat kehidupan itu sendiri, itu lensanya seringkali salah, saudara. Pertanyaan yang terpenting bukan apa yang sedang terjadi di dunia ini, tapi dari lensa mana saudara dan saya menafsirkannya. Kalau kita tidak akan pernah mengerti keadaan dunia hari ini kalau kita tidak memahami bagaimana semuanya dimulai. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara untuk mulai dengan Kejadian 1. Kenapa? Kalau saudara memiliki lensa yang benar, saudara nanti akan memiliki cara hidup yang benar, hatimu juga lebih tenang. Dua orang bisa membaca berita yang sama, yang satu penuh ketakutan, tapi yang satu memiliki ketenangan. Kenapa? Karena hidup tidak ditentukan oleh headline, saudara, tetapi oleh cerita besar yang saudara percayai. Kalau cerita besarnya salah, maka krisis bisa membuat kita putus asa. Kalau cerita besarnya lensanya salah, maka penderitaan bisa terasa sia-sia. Pekerjaan bisa terasa menekan. Masa depan bisa terasa menakutkan. Tapi kalau ceritanya benar dan kita tahu creation, fall, redemption, renewal, restoration. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, pembaharuan, dan pemulihan. Kita sudah tahu endingnya. Kita sudah tahu cerita besarnya. Maka kita dapat tenang. Itulah sebabnya untuk membaca zaman yang rapuh ini dengan benar, kita harus kembali ke awal cerita. Kejadian 1 mengundang kita untuk melihat seluruh kehidupan di dunia yang goyah ini dari lensa yang benar. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, Alkitab tidak membuka buku Alkitab, kitab Kejadian tidak dibuka dengan cara hidup sukses. Cara kita survive dari krisis, gak ada. Tetapi yang ada adalah siapa yang menciptakan dunia. Siapa yang menciptakan alam semesta. Dan kalau saudara paham itu, saudara akan memiliki sebuah ketenangan. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah memahami doktrin penciptaan. Yang kedua, mempraktekkan dan menghidupi doktrin penciptaan itu. Kemudian yang ketiga, mengalami. Bagaimana kita mengalami doktrin penciptaan itu melalui Injil. Oke? Kita akan mulai dengan yang pertama, memahami doktrin penciptaan. Yang siap belajar katakan yes. Oke? Nah, saudara, Alkitab membuka dengan satu pernyataan yang sangat sederhana tetapi sangat powerful. Minggu lalu kita juga sempat belajar, Pastor Dave memberitakan suatu firman yang sangat memberkati saya. Dikatakan begini, baca sama-sama ayat yang pertama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Stop dulu sampai di situ. Kenapa kok ini penting? Pada mulanya Allah. Siapa yang berinisiatif? Allah. Artinya hidup saudara, hidup kita, semua yang ada di dalam jagat raya, alam semesta ini bukan produk chaos. Ini bukan sebuah random chance, bukan sesuatu yang acak. Ini bukan kebetulan, tetapi semua diawali dari Allah, dari Tuhan. Artinya kalau Tuhan yang memulai, pasti ada maksudnya. Artinya kalau Tuhan yang memulai, ini pasti ada purpose-nya. Bukan hasil Big Bang biasa, benturan tanpa makna. Dan yang menarik adalah Allah menciptakannya melalui apa? Ayat 3, baca sama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Stop dulu sampai di situ. Allah memulai segala sesuatunya dengan apa? Firman. Memulainya dengan apa? Katakan sama-sama firman. Firman. Saudara, ketika Allah berfirman, kekacauan berubah menjadi keteraturan.
Yang gelap tiba-tiba ada terang. Yang kosong tiba-tiba jadi terisi. Yang kacau tiba-tiba jadi teratur. Yang tercampur aduk tiba-tiba terpisah dengan rapi. Artinya ketika Allah berfirman, there were chaos and becomes cosmos. Yang kacau jadi teratur. Nah saudara, makanya penting sekali untuk kita mengerti firman. Baca firman, merenungkan firman. Makanya tiap minggu saudara ke gereja mendengarkan apa? Bukan lawaan, bukan stand up komedi, tetapi firman Tuhan diberitakan. Karena firman Allah itu berkuasa, firman Allah itu membawa keteraturan. Yang setuju katakan amin. Ya. Hatimu suka kacau, hatimu suka chaos, pikiranmu suka kalut, emosionalmu suka kacau, itu perlu diteraturkan, diatur kembali, ditata ulang kembali. Dengan apa? Firman. Kenapa kok orang-orang akhir-akhir ini banyak yang punya chaos di batin? Karena gak punya firman. Kalau yang saudara renungkan itu adalah berita, keadaan, sakit penyakit, gak heran kita akan selalu overthinking, cemas. Kalau yang saudara renungkan adalah kata-kata manusia, yang saudara renungkan adalah orang ngomong apa tentang saudara, gak heran identitasmu goyah. Sekali lagi masalahnya bukan karena kurang berita, kurang pengetahuan, tetapi hidup kebanyakan orang tidak tunduk pada firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, Kejadian 1 menyatakan suatu kebenaran. Siapa yang berdaulat? Siapa yang menjadi pusat atas seluruh alam semesta dan ciptaan? Yang pasti bukan kita, tetapi siapa? Tuhan. Jadi kalau saudara lihat, penulis Kejadian tidak sedang menjawab tentang teori evolusi atau debat sains, berapa lama bumi ini sudah umurnya berapa, tetapi ini bicara tentang sedang membicarakan kebenaran yang sangat luar biasa. Siapa yang berdaulat atas semuanya ini? Yaitu Tuhan. Nah ini sangat penting saudara. Karena untuk memasuki tahun 2026 ini kalau saudara lihat AI berkembang, ekonomi berubah dengan cepat, masa depan terasa tidak pasti. Kalau saudara salah memahami doktrin penciptaan, maka kita bisa salah memilih pusat di dalam menjalani kehidupan. Siapa yang jadi fondasimu untuk menghadapi tahun yang baru ini? Kalau saudara gak sadar bahwa mulainya dari Tuhan dan firman Tuhan itu menjadi fondasinya, maka nanti yang jadi pusat hidupmu bukan itu. Kalau yang jadi pusat hidupmu adalah uang, yang jadi pusat hidupmu adalah apa yang dunia ini sampaikan, ya gak heran kita goyah, gak heran kita selalu cemas. Dolar naik, kripto turun, ya, saham gak jelas. Ya gak heran kamu terombang-ambing. Kalau kita tidak sadar siapa yang berfirman pertama, maka hidupmu akan dikendalikan oleh suara-suara yang lain. Halo, betul saudara? Saudara akan lebih sering dengar suara-suara yang lain itu. Jadi hari ini saya mau supaya saudara sadar bahwa yang menjadi pusat adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang perlu kita sering renungkan adalah firman. Yang setuju katakan amin. Biarlah tahun 2026 ini saudara semakin cinta firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan pada kanan kirimu, kamu perlu semakin cinta firman. Itu yang bikin kamu tenang. Ayo katakan kepada kanan kirimu. Amin saudara. Itu yang bikin kita tenang. Amin. Jadi kalau saudara merenungkan hal-hal yang bukan firman, gak heran saudara akan selalu cemas ya saudara. Oke, kita masuk di dalam poin yang kedua. Mempraktekkan doktrin penciptaan. Nah, saudara, Kejadian 1 memberikan kita 4 hal yang praktis ya. 4 hal yang praktis ini sangat relevan untuk semua orang. Kalau saudara berkeluarga, ini sangat praktis. Anak muda, ini sangat praktis. Suami istri, sangat praktis. If you're a professional, ini sangat praktis. Kalau saudara business owner, ini juga sangat praktis. Coba perhatikan di sini, Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, ada kata-kata yang terus terulang. Apa kata-katanya? Allah melihat bahwa itu apa saudara? Baik. Dan bahkan Kejadian 1 ayat 31 tadi kita baca,
Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu, sama-sama baca, sungguh amat baik. Kata-kata baik di sini bukan hanya observasi dari Tuhan, bukan. Tetapi ada sebuah deklarasi ilahi. Bahwa Tuhan kalau menciptakan sesuatu itu pasti baik. Yang setuju katakan amin. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik. Nah ini poin saya yang pertama di bagian kedua ini ya saudara ya. Bahwa ciptaan itu baik. Kebaikan ciptaan. Apa implikasinya kalau ciptaan itu baik? Untuk apa Tuhan menciptakan itu baik? Untuk dinikmati oleh Dia dan dinikmati oleh kita. Oke? Supaya saudara sadar ini. Saudara kenapa kok banyak sekali kesalahpahaman? Karena begini, banyak paham yang berkata, oh dunia itu ilusi. Tubuh itu jahat. Apalagi orang Kristen ya, saya masih ingat, oh rohani itu penting, duniawi itu tidak penting. Ya memang benar firman Tuhan ada yang berkata persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Tapi nanti saya akan jelaskan itu. Tapi bukan berarti Tuhan itu anti kenikmatan dan anti yang baik. Bukan saudara. Saudara saya masih ingat ya, saya waktu masih kuliah itu ya. Saya masuk di dalam sebuah movement, saya belum ngerti teologi banyak, sebuah movement yang keblinger, yaitu kayak holiness movement, yang segala macam itu ditentang, yang duniawi ditentang. Ya, kamu jangan nonton TV, karena kalau nonton TV kebanyakan tuh rohnya TV itu nanti transfer kepada kamu, gitu. Jadi saya masih ingat saya dulu kan main keyboard di gereja ya. Kamu hati-hati ya kalau Jumat Sabtu itu kamu harus mulai berhenti nonton TV. Kenapa? Kalau hari Minggu kamu pelayanan, nanti kamu terus nonton TV, nonton film R, nonton film yang violence. Nanti waktu kamu main keyboard itu ya, nanti yang turun itu bukan roh Tuhan, roh kudus, tapi roh violence. Waduh, saya langsung jangan nonton TV. Jadi TV kita itu ya dikasih gambarnya pendeta lagi begini gitu. Supaya Jumat itu kita tidak nonton TV tapi kita berdoa gitu. Terus kemudian saya dikasih tahu, kamu suka dengerin Michael Jackson, New Kids on the Block, tahu nggak? Itu ada rohnya. Wah, saya disuruh bawa itu CD saya ke gereja, habis itu dalam nama Yesus dihancurkan, jeder gitu ya, dibakari semua. Ada yang bawa Hello Kitty, itu katanya berhala, dijadikan berhala terus dibakari semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, akhirnya saudara seakan-akan semua yang duniawi, semua yang ada di dunia ini tidak boleh dinikmati, tetapi yang ada itu haruslah kayak semuanya serba rohani gitu saudara. Akhirnya kita jadi orang-orang aneh saudara. Saya jadi ketakutan kalau ke sekolah, seakan-akan kalau di sekolah tuh gitu ya, dalam nama Yesus semuanya dikasih minyak urapan supaya tidak terkena apa-apa. Loh, seharusnya Roh Kudus itu adalah roh yang membawa damai, kok ini malah membawa ketakutan terus-terusan ya. Banyak paham yang berkata yang rohani yang penting, duniawi itu gak penting. No. Dunia dan ciptaan ini baik karena Allah yang menciptakannya. Itulah sebabnya kita bisa menikmatinya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara pergi liburan, tidak harus doa puasa terus-terusan gitu saudara. Saudara bisa menikmati pemandangan, menikmati makanan-makanan yang enak. 1 Timotius 4 ayat 4 ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang ini bukan saya yang ngomong tetapi Timotius saudara. Jadi ciptaan itu baik. Nah saudara, bukan kebetulan loh. Mujizat Yesus yang pertama ada di pesta loh saudara. Berarti rupanya Tuhan itu bukan anti pesta. Tuhan itu memberkati pesta. Bahkan mujizat yang pertama bukan lumpuh berjalan, buta melihat. Bukan, mengubah air menjadi anggur saudara. Ya tentu saja ya, cerita itu bukan tentang hanya bahwa ciptaan itu baik. Tetapi Tuhan menghargai pernikahan. Dan juga kalau air menjadi anggur lewat 6 tempayan itu perlawanan Yesus terhadap ritual agamawi Yahudi. Tetapi selain itu artinya apa? Tuhan juga mengasihi dan menikmati fellowship,
menikmati hal-hal yang baik dalam ciptaan. Augustine di dalam Tractates of the Gospel of John, dia bilang begini, Tuhan yang mengubah air menjadi anggur di Kana adalah Tuhan yang sama yang setiap tahun mengubah air hujan menjadi anggur melalui kebun anggur. Dia cuma mempercepat saja untuk menunjukkan aku berdaulat, aku berkuasa atas alam. Dengan mengubah air menjadi anggur, Yesus sedang berkata, aku pencipta dunia ini dan aku bersuka cita atas ciptaanku. Aku tidak datang untuk mematikan dunia materi, bukan. Aku ini mau menebus ciptaanku, memulihkan ciptaanku. N.T. Wright di dalam bukunya komentari tentang kitab Yohanes, dia berkata begini, anggur dalam Alkitab melambangkan sukacita, melambangkan perayaan dan kebaikan dunia yang Allah ciptakan. Yesus tidak datang untuk menolak dunia ini, tetapi untuk menebus dan memulihkannya. Saya masih ingat tuh dulu, saking takutnya itu kalau itu buku-buku yang non-Kristen itu dibakari semua. Sekarang saya malah suruh anak saya baca Harry Potter bacaan. Duh, mana pendeta? Pendeta kok nyuruh anaknya baca Harry Potter? Nanti kita diskusi. Sekarang saya bisa bilang begitu. Kenapa? Saya sudah mulai mengerti. Oh, begini. Jadi implikasinya apa? Tuhan ingin kita menikmati hidup. Tuhan tidak anti sukacita. Orang Kristen tidak perlu menganggap dunia materi sebagai musuh rohani. Yang setuju, katakan amin. Tuh, ini enggak ada yang amin, saudara. Loh, ini jarang loh pendeta ngomong begini, saudara. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, terus ada yang bilang gini, kalau gitu kita bisa minum wine ya, sebanyak-banyaknya ya. Wah, kalau gitu kita bisa hedon ya. Nah, tunggu dulu, saudara. Ya, 2B. Ciptaan itu baik. Tapi ciptaan jangan dijadikan Tuhan. Karena ciptaan itu terbatas. Karena ciptaan itu yang menciptakan adalah Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam langit dan bumi itu ciptaan. Jangan disembah. Jangan dijadikan pusat hidupmu. Boleh dinikmati, boleh dimakan, boleh di-enjoy. Tapi pada saat yang sama, jangan dijadikan berhala. 1 Korintus 6 ayat 12, Rasul Paulus pakai lensa ini. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Semua itu baik, tapi jangan lupa semua itu hanyalah ciptaan, jangan dijadikan Tuhan. Saudara, kenapa ini penting? Ini menjaga kita dari dua ekstrim dunia. Yang satu mungkin dengar saya ngomong begini, Pak Pendeta bilang anggur itu baik, kita get noai gitu ya. Sikat terus jadi hedonisme, saudara. Menyembah kenikmatan duniawi. Katanya pastor harus dinikmati. Iya, tetapi jangan dijadikan tujuan hidupmu. Nah, hedonisme berkata kalau mau bahagia kamu harus memiliki dunia, menikmati dunia, dan dunia dijadikan tujuan hidup. Itu hedon, itu hedonisme. Itu ekstrim. Tuhan juga gak mau saudara seperti itu. Saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, orientasi untuk menyembah Tuhan, orientasi untuk memuliakan Tuhan itu rusak. Orientasinya dia menyembah ciptaan. Nah, ini hedonisme ini. Nah, karena orang takut hedonisme, akhirnya masuk ke asketisme. Yang tadi saya bilang itu. Menolak semua yang duniawi. Dalam nama Yesus dunia dianggap jahat. Kalau itu kekristenan ya. Tapi ada orang yang bukan Kristen, dia bertapa. Dia pergi ke gunung, masuk ke gua. Menimbun dirinya supaya kepalanya saja yang kelihatan. Supaya semakin dekat dengan semesta katanya. Kalau mau rohani kamu harus menjauhi dunia. Nah, ini dua ekstrim, saudara.
Kalau orang yang mungkin produk sakit hati sama orang-orang yang model begini, akhirnya dia hedonisme. Atau orang-orang yang sudah kosong hatinya karena hedonisme, tiba-tiba dia masuk ke asketisme. Ini dua ekstrim yang tidak sesuai dengan firman. Tapi Alkitab, Injil berkata apa? Nikmati dunia sebagai ciptaan Allah, tapi jangan menjadikan dunia itu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Injil menempatkan dunia pada tempat yang benar. Disinilah orang Kristen bisa menikmati kerja, tapi tidak menjadikan pekerjaan sebagai berhalamu. Disinilah kita bisa mengejar excellence, membangun bisnis, merencanakan masa depan, tapi tidak mengkaitkan identitas kita dan harga diri kita di sana. Kita bisa liburan, kita bisa menikmati makanan yang enak, tetapi tidak jatuh pada hedonisme. Kita tidak menjadikan hal-hal yang nyaman dan enak dan nikmat itu jadi Tuhan kita. Karena kita tahu siapa yang jadi pusat dalam hidup kita. Karena firman selalu mengingatkan kita dan menata ulang hati kita. Sehingga kita tidak diperbudak oleh hal-hal yang dunia itu. Saudara, kalau saudara perhatikan, Yesus itu tidak anti kebutuhan duniawi. Kalau saudara lihat di Markus 2, pada waktu Yesus mengajar di sebuah rumah, rumah itu begitu penuh. Kemudian ada 4 sahabat punya teman lumpuh, dan mereka berusaha bawa yang lumpuh, temannya yang lumpuh itu masuk ke rumah itu, nggak bisa. Dia bongkar atapnya, turunin temannya di depan Yesus. Yang menarik adalah Yesus memang akhirnya menyembuhkan kelumpuhannya. Tapi yang menarik adalah pada waktu dia ngomong sama orang itu, aku kagum sama imannya teman-temanmu. Terus dia bilang apa? Dosamu diampuni. Loh, mungkin orang-orang di sana, bro, dia butuh lumpuhnya disembuhkan, kok dosamu diampuni. Terus habis itu Yesus bilang, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus melihat ada 2 kebutuhan. Kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohaninya dipenuhi, dosamu diampuni, kamu selamat. Baru setelah kamu selamat, yang kedua apa? Bangkitlah, berjalanlah. Jadi kalau saudara lihat ya, kita boleh gak mendoakan orang sakit supaya sembuh? Boleh, harus. Tapi kalau misalnya sakitnya gak sembuh, apa yang lebih penting? Keselamatan jiwanya. Yang setuju katakan amin. Itu yang perlu kita doakan lebih dulu. Yang lebih penting itu. Kalau dia sembuh secara jasmani, puji Tuhan. Tapi perhatikan di sini. Kalau saudara ngerti firman, kalau di dalam hidup ini dia tidak sembuh, kalau dia selamat jiwanya, satu hari nanti di langit baru, bumi baru, dengan tubuh kemuliaan yang baru, dia pasti sembuh. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saudara mau taruh imanmu di mana? Dunia, yang di duniawi atau di kepada yang kekal? Tuhan tidak anti kebutuhan duniawi, tetapi Tuhan juga memperhatikan yang kekal. Saudara, J.R.R. Tolkien, penulis The Lord of the Ring. Berapa banyak di sini tahu karakter Lord of the Rings itu namanya, makhluknya namanya Hobbit. Saudara tahu Hobbit? Siapa yang tahu Hobbit? Boleh lihat tangan-tangannya? Wah, banyak juga ya. Yang nggak tahu, saudara boleh nonton filmnya. Oh, pendeta mana suruh saudara nonton film itu saudara ya? Ya, nonton filmnya. Hobbit itu dia ini di dalam buku Fellowship of the Ring ada prolog concerning hobbits. J.R.R. Tolkien bilang begini, Hobbit mencintai kenyamanan dan kesenangan hidup. Namun di balik itu mereka tangguh. Karena mereka sanggup bertahan ketika semua itu harus diambil dari hidup mereka. Tim Keller di dalam salah satu bukunya dia bilang, seharusnya orang Kristen itu seperti Hobbit. Bisa menikmati apa yang Tuhan ciptakan, tapi pada saat yang sama pada waktu kenikmatan dan kenyamanan itu berhenti dan diambil dari mereka, mereka tidak hancur. Kata-kata saya,
orang Kristen kalau ngerti kitab Kejadian, tidak akan putus asa dan hancur saat kehilangan kenyamanan. Tapi pada waktu Tuhan masih sediakan kenyamanan dan kenikmatan, dia juga bisa menikmatinya. Pada waktu kamu berhasil, kamu tidak sombong. Pada waktu kamu banyak duit, kamu tidak hedon. Pada waktu kamu diberkati, kamu jadi berkat. Tapi pada waktu mungkin kamu tidak banyak duit, kamu tidak hancur. Pada waktu tubuhmu sakit, kamu tetap bersukacita dan bersyukur karena Tuhan yang memegang hidupmu. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara punya iman model kayak gitu, mau masalah apa yang bisa menggoncangkan hidupmu? Tidak ada yang bisa menggoncangkan hidupmu. Itulah kebebasan Injil. Saudara bisa menikmati tanpa melekat. Saudara dapat kehilangan tanpa menjadi hancur. Tapi saudara juga bisa dapat berkat tanpa memberhalakan berkat itu. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara bisa melihat bahwa inilah yang dimaksudkan Alkitab, saudara. Saudara melihat bahwa ciptaan itu indah, tapi pada saat yang sama saudara tidak memberhalakan ciptaan. Nah, bagian yang ketiga dari bagian kedua ini, tadi tidak sempat kita baca, tetapi kita baca sama-sama ayat 26 dan 27. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, lompat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi 2C, manusia dicipta menurut gambar Allah. Jadi artinya begini saudara, martabat manusia tidak ditentukan oleh kayanya dia, pendidikannya dia, pencapaiannya, namun oleh siapa penciptanya. Jadi nggak boleh kita ini merendahkan orang lain. Nggak bisa kita itu memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Kita perlu mengasihi semua yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi semua manusia juga telah jatuh dalam dosa. Gambar Allah masih ada meskipun sudah rusak oleh dosa. Kenapa ini penting? Begini saudara. Saudara pernah dengar bahwa ada orang tuh gini. Pak, pokoknya ya saya ini semua itu saya maunya yang Kristen. Maksudnya apa? Ya pokoknya semua itu harus Kristen. Oke. Kalau dokter gimana? Masa bapak cari agamanya apa gitu? Loh ya iya. Loh tadi ini makan restoran, kita masuk makan restoran ini yang masak bukan orang Kristen. Oh ya enggak gitu loh. Ya berarti kan katanya mau Kristen semua kan gitu kan. Loh itu kokinya bukan loh. Gitu. Loh kan artinya gini loh saudara. Kalau kita sadar bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kita ini tidak anti yang non-Kristen. Kita tidak anti sains. Kita tidak anti ilmu pengetahuan. Kalau saya dengerin tuh semua yang seni-seni itu yang semuanya Kristen. Enggak. Bahkan dari orang yang tidak percaya Tuhan pun saya bisa menikmati seni mereka. Saya tidak menutup diri dari pemikiran orang lain. Saya tidak pernah berhenti membaca gara-gara buku ini ditulis bukan sama orang Kristen. Saya justru baca campur. Baca buku Kristen, tetapi saya juga ingin baca buku non-Kristen. Untuk apa? Supaya saya tahu apa yang menjadi pemikiran mereka. Saya ingin dengar cerita orang. Kalau saya, kan ada yang nanya sama saya, kamu tuh kumpul sama Pastor Mike itu ngomongnya apa? Teologi terus ya? Ya enggak. Saya justru banyak diam kalau saya ketemu sama banyak orang apa? Saya pengen dengar cerita mereka. Saya pengen tahu cara pikir mereka, memahami latar belakang mereka. Baik Kristen maupun non-Kristen, percaya Tuhan maupun ateis. Saya pengen tahu, mempelajari kenapa mereka berpikir seperti itu. Saya enggak alergi, justru saya bisa belajar. Di dalam City to City Movement, dalam kelas kontekstualisasi, saya ajarin para pastor itu. Ini loh, dengerin. Sal Priadi, dengerin. Saya dengerin, Hindia, dengerin. Lagu apa ini pastor? Loh, kamu dengernya lagu Kristen terus. Anak-anak muda makanya gak pernah denger khotbahmu.
khotbahmu miss the mark. Kita jawab pertanyaan yang mereka tidak pernah tanyakan. Coba dengerin lagu-lagu mereka. Oh, ini keresahan mereka. Ini yang menjadi pergumulan eksistensial Gen Alpha, Gen Z. Coba dengerin. Pujangga-pujangga itu adalah teologi, membicarakan teologi, memuridkan mereka. Ayo coba belajar. Sehingga kita nggak cepat-cepat meremehkan mereka yang berbeda atau tidak sama dengan iman kita. Implikasinya apa? Kita bisa belajar dari siapapun tanpa kehilangan iman kita. Yang setuju katakan amin. Kita tidak terjebak dalam dualisme dikotomi rohani dan sekuler. Kita bisa belajar dari orang-orang yang bukan Kristen, rekan kerja, dosen, seniman, pengusaha. Bahkan mereka yang tidak percaya dengan Allah. Meskipun pandangan mereka tidak selalu benar. Tapi karena sebenarnya ada pantulan gambar Allah itu melalui ciptaannya. Masih ada, saudara. Dan implikasinya apa? Mengkoreksi kesombongan hati. Hanya karena kamu kenal Tuhan, bukan berarti kamu harus merasa lebih unggul. Kalau segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan dan kamu mendapatkannya karena kasih karunia, bagaimana kita bisa sombong? Yang setuju katakan amin. Apalagi nanti ngomong, aku paling gospel, nanti jadi si paling gospel gitu saudara. Kita perlu bertobat. Jangan sampai kita jadi elitisme rohani. Kita lawan mereka. Us versus them. No, it's not. You gotta realize. Nah, kalau manusia begitu bernilai, maka dunia tempat mereka hidup juga bernilai. Itulah sebabnya kita nggak bisa cuek. Ini poin yang keempat. 4 kebenaran dari poin yang kedua ini. Yaitu apa? Pentingnya memperjuangkan ciptaan. Saudara, kekristenan adalah iman yang berpartisipasi untuk memulihkan dunia, saudara. Itulah sebabnya tadi kita belum sempat baca di Kejadian 1 ayat 28. Setelah Allah menciptakan manusia, dia berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Kemudian baca ini sama-sama 1, 2, 3. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas bumi. Ada sebuah mandat budaya. Nah, tentu saja after cerita ini di Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh ciptaan rusak. Tetapi mandat ini masih berlaku sampai sekarang bagi kita. Karena ciptaan penting bagi Allah, maka orang Kristen harus terus berjuang melawan ketidakadilan. Tidak boleh cuek kepada penderitaan. Harus peduli pada yang miskin. Harus terlibat dalam pembaharuan kota dan pembaharuan masyarakat. Kita harus tetap berjuang untuk yang tertindas. Kita harus berjuang untuk hidup jujur. Percayalah saudara, kejujuran saudara tidak sia-sia. Perjuangan kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Desainnya seperti itu. Tuhan melihat perjuangan kita. Tuhan memperhitungkan jerih payah kita. Masih ada orang-orang jujur. Masih ada orang-orang yang berjuang. Ada beberapa businessman yang ngomong sama saya, Pak, gimana kita bisa jujur dalam keadaan bangsa yang selalu abu-abu ini? Saya berusaha, Pak, tapi kadang-kadang susah. Saya cuma hanya bisa bilang, berusahalah sebisa mungkin. Tuhan menyertai, Tuhan menopang, bertahanlah. Tuhan ada di pihakmu dan Tuhan memperhitungkan itu semua. Jadi di dalam perjuanganmu, Tuhan tidak menganggap itu sia-sia. Kenapa? Karena kita berpartisipasi dalam pemulihan yang satu hari Yesus Kristus akan genapi. Di mana? Di langit baru dan bumi baru. Akhirnya satu hari keadilan akan ditegakkan. Akhirnya yang jahat harus menanggung ganjarannya. Akhirnya yang baik akan menang. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, pembaharuan dan pemulihan. Itu minggu lalu Pastor Dave sudah ngomong. Amin saudara ya. Nah, yang terakhir. Mengalami doktrin penciptaan melalui Injil. Nah saudara, ada sesuatu yang saya mau ngajak kita merenung sebenarnya. Di sini kan banyak yang baru pulang dari liburan. Dari mana saya tahu? Karena kehadiran di akhir tahun sangat low. Karena apa? Semuanya pada pergi berlibur gitu saudara.
Tapi minggu lalu, wah sudah kembali kehadirannya. Kenapa? Banyak yang sudah pulang gitu. Nah, saya waktu lihat scroll Instagram gitu ya, saudara, saya lihat begitu banyak orang yang posting keindahan alam. Wah, di mana baik di luar negeri, di dalam negeri, di mana-mana gitu ya. Saudara pernah nggak tanya begini? Kenapa kalau saudara lihat keindahan alam itu selalu menyentuh hati? Saudara kalau lihat pemandangan sunset gitu ya, atau sunrise, atau saudara lihat pemandangan pegunungan, atau mungkin saudara ke luar negeri lihat salju putih gitu ya. Saudara bisa gini, cek bagus sih. Dan saudara bisa beberapa menit di situ sambil minum kopi, enak gitu ya. Ini saya saja tuh kok kayaknya saya sendirian gitu ya. Hah? Saudara gitu gak? Ya kan? Waduh bagus gitu ya. Saudara bisa duduk, lihat gitu ya. Saudara seakan-akan diajak bermimpi gitu ya. Tapi begitu saudara kembali kepada kehidupan nyata, semuanya sirna, hilang. Sumpekin balik apa gitu. Ya kan? Stresnya kembali lagi. Tapi waktu saudara sejenak melihat itu semua, seakan-akan itu makanya namanya healing ya. Wah, healing. Wah. Terus saudara enak gitu, terus itu kopi ini enak gitu ya, kayaknya wah ini kayaknya this is life gitu ya. Pernah kayak gitu? Atau cuma saya saja? Ini kayaknya pandangan-pandangan kosong gitu ya, saya aja gitu saudara ya. Saudara pernah merasakan seperti itu ya? Tapi begitu saudara kembali, seakan-akan semua kita ini rindu sesuatu tapi kayaknya gak pernah bisa terpenuhi gitu loh. Kayaknya ada yang mentok gitu loh. Kita lihat keindahan alam begitu luar biasa. Kita lihat kenikmatan, aduh enak rek. Pernah saudara makan steak atau makan makanan yang begitu enak tuh. Enak ya. Kok kayaknya tampang-tampang kosong lagi gitu saudara. Pernah enak gitu ya. Tapi saudara coba embuh kedua. Biasa. Itu kan namanya the law of diminishing return gitu ya. Yang pertama enak, yang kedua enggak tapi enak, yang ketiga belenda. Kan gitu saudara ya. Kenapa kok bisa begitu gitu loh. Kalau C.S. Lewis bilang ini kan seperti nostalgia kosmis. Itu seakan-akan kamu itu masih ingat zamannya Adam. Zamannya Adam, manusia itu punya ingatan yang kita tidak pernah sadar kita punya. Zamannya Adam kita punya fellowship sama Tuhan. Kenapa kok begitu? Karena meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, rusak, tapi ciptaan itu masih mengkhotbahkan kemuliaan Allah dengan keindahannya. Makanya tiap kali kita melihat ciptaan itu khotbah, ciptaan itu nyanyi. Mazmur 19 berkata bahwa langit, bintang-bintang, matahari dan bulan menceritakan kemuliaan Allah. Seakan-akan you used to have this. Kamu dulu punya itu. Fellowship dengan Tuhan. Tapi karena dosa, kita kehilangannya. Semua yang baik, Allah melihat bahwa itu baik. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik, termasuk manusia. Adam dan Hawa sungguh amat baik. Itulah sebabnya teologi benediction. Bene itu katanya baik. Diction itu adalah kata, berasal dari bahasa Latin. Kata-kata yang baik. Pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta, semua ini baik. Pada waktu Tuhan menciptakan saudara, Adam dan Hawa, semuanya baik. Tapi apa yang terjadi? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua yang baik yang dimiliki oleh manusia hilang karena dosa. Itulah sebabnya ada sesuatu yang kosong. Ada sesuatu yang membuat sebuah kelaparan dan kehausan dalam diri manusia. Manusia berdosa kehilangan kata baik dari Allah. Semua yang baik dari Allah, benediction itu hilang. Itulah sebabnya kita cari
Yang kosong itu kita berusaha isi dengan apa? Pengakuan. Dengan pencapaian. Dengan prestasi. Kamu pikir kamu akan berharga kalau kamu kaya. Kalau kamu berhasil. Kau pikir kamu akan berharga kalau ada orang yang mencintaimu. Keberhargaanmu berdasarkan kekayaan. Bahkan pelayanan. Kamu pikir kamu akan merasakan kepuasan kalau pelayananmu berhasil. Kenapa? Karena kita tidak memiliki benediction itu. Setiap dari kita, di lubuk hati kita, kita mencoba mengisi kekosongan itu. Kita ingin mendapatkan kasih itu. Kita ingin diafirmasi. Kita ingin mendapatkan harga dan nilai yang hilang itu. Itulah sebabnya kita itu ingin sukses. Itulah sebabnya kita ingin berhasil. Kita ingin dianggap, dipuji. Kalau dalam sebuah game kita ingin dapat piala. Karena kita pikir kita akan dapat kata baik itu. Apa yang sedang kita cari? Kita sedang cari benediction. Dan apa yang kita terima? Kalau kita carinya di hal-hal yang rapuh, hal itu tidak pernah cukup. Terus buat kamu hamba. Terus buat kamu lapar dan haus akan benediction. Lalu solusinya apa, saudara? Solusinya muncul di perjanjian baru. Di kitab Yohanes. Saudara, kalau saudara perhatikan kitab Yohanes memulai kitabnya sama persis dengan format kitab Kejadian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Tapi puji Tuhan, firman itu gak cuma berhenti dan tinggal di surga. Tapi ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Kenapa kok sang firman itu mau jadi manusia? Untuk mengalami kerapuhan kita. Mengalami penderitaan kita. Menjalani apa yang kita jalani. Dia menghidupi kehidupan yang seharusnya Adam dan Hawa hidupi secara sempurna. Yang seharusnya saudara dan saya seharusnya sempurna. Dia sempurna. Pada waktu dia dibaptis. Pada waktu dia keluar dari air setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tiba-tiba langit terbuka. Merpati turun. Ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Perhatikan di sini. Untuk pertama kalinya sejak Taman Eden, seorang manusia menerima kata-kata baik dari Tuhan. Benediction di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Tapi apa yang Yesus alami 3 tahun kemudian di Taman Getsemani? Yesus berdoa kepada Bapa, kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi tidak ada jawaban. Hening. Dia mengalami keheningan. Seharusnya orang yang paling berkenan itu selalu mendengar suara Tuhan. Seharusnya orang yang hidupnya sempurna selalu mendapatkan kata-kata baik Tuhan. Tapi pada waktu dia takut, pada waktu dia harus mengalami keterpisahan, dia bilang, Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu. Tidak ada jawaban. Dan akhirnya dia menjalani salib dan di kayu salib Yesus berkata kepada Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada jawaban. Hening. Seharusnya upah dosa adalah maut.
Tapi upah tidak berdosa itu tidak pernah mengalami maut, tidak pernah mengalami keheningan. Tetapi kenapa kok Yesus harus mengalami keheningan, mengalami ditinggalkan, mengalami kegelapan, mengalami maut? Kenapa? Karena dia sedang menanggung apa yang saudara dan saya seharusnya tanggung. Disalib, Sang Firman dibuat tidak berdaya. Pencipta alam semesta dibungkam. Sang terang mengalami kegelapan. Chaos terjadi. Sang sumber berkat menjalani kutuk. Untuk apa? Untuk siapa? Supaya kita yang percaya kepadanya menerima benediction dari Allah itu kembali. Supaya saudara dan saya dapat dengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Perkenanan kita bukan dari pencapaianmu, bukan dari kekayaanmu, bukan dari prestasimu, tapi dari apa yang Kristus sudah lakukan buat saudara. Itulah identitas anak-anak Tuhan. Kemuliaan Allah yang hilang kembali. Gambar Allah yang rusak dipulihkan. Roh Kudus makanya melahirbarukan kita. Sehingga saudara dan saya dapat menerima benediction itu di dalam hidup saudara. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin. Ini, biarlah ini menjadi lensa kita. Saudara, kenapa ini penting? Saya akan tutup dengan kesaksian dari saya sendiri. Saudara, saya sadar dalam banyak fase dalam hidup saya tidak sedang mengejar hal yang jahat. Oke. Saya sedang membangun sesuatu yang baik. Contoh, kalau misalnya saya sebagai gembala sidang, pelayanan yang sehat, penggembalaan yang sehat, pemuritan yang baik. Saya berusaha untuk membuat influence yang baik melalui gospel centered movement, melalui city to city. Ada sebuah tanggung jawab yang besar sebagai gembala sidang, saya menjaga kemurnian itu. Semua itu gak salah. Tapi masalahnya begini, saudara. Ini perhatikan, biarlah ini bisa menjadi refleksi buat kita. Tanpa saya sadari, saya mulai membaca nilai diri saya dari keberhasilan atau kegagalan pelayanan saya. Kalau pelayanan saya berjalan dengan baik, saya merasa baik. Kalau rencana saya berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, saya merasa good. Tapi pada saat ada kritik, pada saat rencananya berjalan dengan tidak baik, saya mulai marah, saya mulai discourage, saya merasa putus asa. Saya mulai merasa emosi, saya merasa gagal. Saya periksa hati saya, kenapa? Setelah saya telusuri, ternyata saya sedang mencari benediction, kepuasan itu dari hal-hal yang saya lakukan. Salah. Saya pakai lensa keadaan, saya pakai lensa keberhasilan, saya pakai lensa pencapaian untuk mengukur identitas saya. Dan di situ Injil menegur saya. Pelan-pelan, kamu tidak perlu membuktikan diri lagi. Di dalam Kristus, Bapa sudah berkata, kamu anakku yang kukasihi, melalui Kristus. Kepadanyalah aku berkenan. Dan di titik itu saya sadar, yang saya butuhkan bukan prestasi. Yang saya butuhkan bukan pencapaian. Tapi saya lebih perlu merenungkan benediction yang Tuhan telah berikan kepada saya. Lensa yang saya pakai tidak bisa saya pakai dengan pencapaian saya. Saya harus pakai firman. Firman menegur saya. Injil menata ulang hati saya. Sehingga saya bisa rest.
Apakah lagi berhasil ataupun lagi dikritik? Apakah segala rencana saya baik ataupun sedang kacau balau? Apapun itu, saya tahu God is in control. Tuhan memegang jati diri saya. Bukan karena apakah saya berhasil atau tidak, tetapi karena Kristus yang ada di dalam saya. Saudara bisa pakai itu ganti. Apakah itu bisnismu, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Lensa apa yang saudara pakai untuk melihat keadaanmu saat ini? Kalau Kristus sang pencipta yang juga adalah sang penebus, dan saudara pakai itu sebagai lensa hidupmu, maka hidupmu pasti punya arah. Maka pergumulan dan penderitaanmu pasti punya makna. Maka kita bisa menikmati dunia tanpa diperbudak oleh dunia. Amin saudara. Reflektifnya saudara. Lensa apa yang paling sering saya pakai untuk membaca hidup saya saat ini? Keadaanmu? Tekanan ekonomi? Tuntutan sosial? Atau firman Allah? Atau Injil? Suara mana yang paling menentukan keputusan dan responmu hari-hari ini? Yang kedua, hal duniawi apa yang saya nikmati dengan benar? Dan hal apa yang tanpa sadar sudah menjadi berhala di dalam hati? Apakah saudara menikmati pekerjaan, kenyamanan, relasi sebagai pemberian Tuhan? Atau saudara jadikan itu sumber identitas, rasa aman dan nilai diri? Apakah saudara bersyukur saat memilikinya? Dan tetap percaya pada Tuhan saat kehilangannya? Dan yang ketiga, cara saya memandang orang lain apakah sudah mencerminkan bahwa mereka dicipta menurut gambar Allah? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan lagu respon kita Engkau Setia, saya akan membacakan beberapa implikasi Injil. Saudara diberkati hari ini? Amin. Orang berinjil mampu menikmati dunia dengan penuh syukur, namun tidak menggantungkan hidupnya pada dunia. Orang berinjil berani kehilangan tanpa putus asa atau hancur, dan memperoleh keberhasilan tanpa menjadi sombong. Orang berinjil mampu memandang sesama manusia dengan hormat sebagai gambar Allah, bahkan ketika ia tidak setuju dengan mereka atau berbeda dengan mereka. Amin. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.